TV. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sahabat Bijul, ketemu lagi di Dharma Talk. Kalau kemarin kita sudah bertemu juga dengan narasumber saya yang satu ini. Di video kali ini khusus bersama beliau, Jero Mangkudano. Swastiastu Jero Mangku. Swastiastu pemirsa Jul TV. Apa nih Jul TV ya? Semua sudah mau bergabung lagi nih Ki. Siap. Mumpung Jero Mangku ada di Kendari, jadi kita todong dulu untuk mendapatkan ilmu-ilmunya. Kali ini Bijul akan membicarakan hal yang sebenarnya ini sesuatu yang sederhana, tapi jarang dilakukan orang. Kenapa jarang? Ya karena mungkin manfaatnya mungkin tidak ditahu seberapa hebatnya sebenarnya. Yaitu membaca kitab suci. Gimana Jero Mangku? Yang kira Pertama gini lah dulu. Jero Mangku melihat umat kita ini rajin nggak baca kitab suci. Apa yang terjadi gitu? sukses menuju ini tentu menjadi bahasan yang menarik ya. Artinya kalau kita melihat dari kualitas, tapi saya bukan kualitasnya, kualitas literasi. Jadi kualitas literasi berarti minat baca umat kita secara makro. Nah, yang tentu berangkat dari hasil penelitian teman-teman di Litbang yang pernah dilakukan tentang minat baca umat-umat beragama yang ada di Indonesia. Apa yang terjadi dari hasil itu rupa-rupanya tanda petik banget minat literasi umat kita, istilahnya peneliti itu gini, SDM umat Hindu itu tinggi. Wih, sing demen memacau. Sing demen memacau orang tinggi. Ya, kaget juga waktu itu SDM-nya tinggi, sing demen memacau ternyata. Nah, ini ternyata kemudian dibuktikan dan kita juga bisa menyaksikan bahwa ya budaya nyastra dalam kasanah kita beragama Hindu ya belakangan ini memang tanda petik ya terkoreksi juga. Iya, terkoreksi, betul. Sangat terkoreksi. Kita bisa lihat misalnya berapa sih umat kita di rumah yang rajin membaca kitab suci. Misalnya kalau kita di pura-pura orang membaca kitab suci paling sekesanti ada nggak kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan yang juga dibarengi dengan membaca kitab suci. Contoh misalnya kalau kita lihat saudara kita yang lain, sekecil apapun momen kegiatannya pasti ada pembacaan kitab suci. Walaupun ya 1 bait 2 bait. Iya. Nah, itu kualitasnya. Di teman kita ada yang yasinan misalnya, dia membaca kitab suci. Nah, kita ada orang meninggal. Kan bisa gitu nah berdoa tapi isi meimbuh enten rezeki alasannya duduk megadang kan gitu. Nah, yang jadi yang kira kondisi realnya seperti itu. Nah, sekarang kan persoalannya kan kita tidak boleh juga mengatakan berdiam diri dengan situasi seperti itu. Lalu kan pertanyaannya apa yang harus kita lakukan agar bisa menumbuhkan minat baca umat kita terhadap kitab sucinya. Nah, kitab suci bin medakon kitab suci ni cien kan bacone liu nih ni cien wedo nih. Nah, paling tidak kitab buku-buku agama, buku kesusastraan Hindu yang ada di rumah. Kan itu aja, apapun bentuknya. Apakah parwe, tutur, kan itu kan lontar, kan kemudian apa lagi sara sumur caya menewenten Manawa Dharma Sastra, Upodesa, dengan Purana, Itiasa, kan gitu. Nah, apapun, tetapi paling tidak kita sudah kembali menghidupkan tradisi nyastra itu. Dan nah, ini Jero. Apa kerman bosot membaca kitab suci? Kan sering juga orang berpikiran seperti itu, baca literasi yang untuk kehidupannya saja begitu rendah sekali, apalagi pendidikan lah anak-anak sekolah untuk membaca sangat-sangat jarang begitu. Kalah aja pernah Google ini. Ya. Apalagi sekarang sudah banyak ada AI. Tinggal pencet tanya, muncul dia jawabannya. Gitu. Yang kira begini, kalau kita berbicara manfaat membaca kitab suci kan, yang pasti kan tujuan kehidupan kita kan agar kita tidak awidya. Ya, tidak awidya. Awidya ini gelap. Nah, kengken caranya pangsing gelap, berarti kita harus berpengetahuan. Karena makanya berarti kita harus punya widya
Makanya Tuhan Ragu sebut widi dari kata wid yang artinya cerah, terang, benderang, kan gitu, percaya. Nah, berarti agar kita tidak awidya, kita perlu memiliki widya pengetahuan. Bagaimana caranya mendapatkan widya ini? Salah satunya tentu dengan cara literasi, membaca kitab suci kita. Walaupun kita bisa mendapatkan pengetahuan dengan cara tutur, mendengar, kan gitu, melihat, kan kita kan istilahnya cara mungkin Tri Permano, Pratyakso, kan gitu kan, Pratyano Mano dan Agama Permano. Nah, salah satunya kan agama Permano. Jadi kita bisa mendapatkan kebenaran melalui kitab suci. Itu aja. Jadi kan itu tadi sudah jelasin sama di rumahku tentang mendapatkan pengetahuan itu caranya seperti apa. Salah satunya ya agama Permana, tidak hanya pratyakso melihat saja, tidak anu-mano pengalaman, tetapi perlu ada literasinya gitu. Nah, terus di dalam kitab suci agama Hindu kita mungkin salah satunya dari Weda yang ada. Ada nggak mungkin disebutkan atau sebuah sloka yang menyampaikan bahwa jika kamu rajin membaca Weda dan pengetahuan suci ini, tentunya ada manfaat tersendiri untuk menjadikan kita itu semakin lebih baik, kan begitu. Oh, ini menarik sekali. Ya, tentunya. Jadi mungkin jarang yang mau membahas ini gitu. Ya. Jadi yang kira ini ada satu sloka indah nih. Sloka indah di dalam Bhagavad Gita nih, Pak Yul. Jadi di dalam Bhagavad Gita ujangannya Sri Krishna, Awatara Krishna kepada Arjuna. Nah, itu dimuat di dalam Adya yang keempat, sloka 37. Jadi boleh kita baca bahasa bareng-bareng ya. Betul. Jadi bunyi slokanya begini. Yataidam siyasami adognir basma satguru te Arjuna jenana agenir sarwa karmani basma satguru te tata. Nah, ini artinya kita nak lirik nih. Yatai damsi samido genir gitu. Laksana api yang membakar kayu api, bas masat kuruti Arjuna menjadi abu wahai Arjuna. Jadi seperti api yang membakar kayu api kemudian habis menjadi abu wahai Arjuna. Jenana agenir sarwa karmani, demikian pula kitab suci atau pengetahuan suci agama Hindu. Bas masat kurute tata akan membakar reaksi karma buruk kita. Oh, itu artinya. Artinya ketika kita membaca kitab suci di saat yang sama, di saat yang sama kita sedang membakar karma buruk kita. Oh, itu intinya. Ini menarik pemirsa, dengan membaca kitab suci bisa melakukan atau membakar karma buruk kita. Makna yang ingin disampaikan sloka ini lebih dalamnya. Nah, ini kan tentu menjadi sangat menarik gitu kan. Gimana sih logikanya? Masa sih baca kitab suci kok bisa karma buruk hilang gitu kan. Nah, kan gitu. Tatkala nih kan, karena kita ingin membaca kitab suci, pasti kita sudah suci laksana, paling tidak sudah mandi, pakaian yang rapi, yang bersih, paling tidak sudah nyalakan dupa, murang cana, karena baca kitab suci. Kan sing dari nyampahan kitab suci ini kan kita harus lakukan dengan baik. Nah, membaca kitab suci di saat yang sama, membaca kitab suci, mulut ragu kan tidak sempat lagi nuturang timpal nih. Ini logika sederhananya begitu. Jadi tatkala kita membaca kitab suci, maka pikiran kita, ucapan kita akan mengarah kepada hal yang suci. Sehingga kita tidak memiliki kesempatan lagi untuk membicarakan hal-hal yang buruk, apalagi membicarakan kejelekan orang lain. Itu. Sehingga setiap membaca kitab suci, maka kita memiliki kesempatan untuk mengurangi berbuat dosa. Makanya dibilang membaca kitab suci sesungguhnya adalah kesempatan bagi kita untuk membakar karma buruk. Artinya apa? Kurang timpal, membicarakan sesuatu yang tidak penting, memikirkan sesuatu yang enggak, kan gitu. Lebih juga kontemplasi diri yang untuk belajar. Nah, teringat lagi cerita kita mungkin yang sudah lewat terkait lidah menjulur dan lidah yang dilipat itu. Nah, ini kan terkait juga. Betul. Terkait kita berkata-kata ataupun mengeluarkan sesuatu. Bagaimana? Jurumangku. Jadi kan gini, memang ada kalanya kita harus mengendalikan ucapan. Mau neca kalahonasti dalam Canakya Nisi Sastra mengatakan itu, mau neca kalahonasti. Jadi tidak akan ada pertengkaran
kalau kita mampu mengendalikan bicara. Untuk bisa mengendalikan bicara mauna, salah satu cara mauna nih ke lidahnya dilipat. Iya. Kata nggak mingkem dah dosnya, yang bom mingkem kan ngomong. Gitu. Nah, itu jadi dalam niti sastra kita mau neca kalah honasti. Jadi dengan mengendalikan bicara maka banyak pertengkaran yang bisa dihindarkan. Makanya ini ragu ada gendeg yang mendapang itu. Duh salpina. Nah, ada hilangnya gendeg. Hilangnya kerja kembali. Hilangnya kenyatu. Nah, ketika lidah menjulur, ada kalanya juga kita harus menyuarakan kebenaran itu. Iya. Budawang boleh, sehingga diindepin, tidak boleh permisif, harus kemudian kita mengatakan kebenaran. Makanya ada istilahnya satyam wada dharma cara. Kapan kita harus berbicara yang benar, tetapi dengan cara yang benar. Oh gitu. Ini petua-petua Jero Mangku ini sebenarnya kita sudah sering sekali mungkin di lingkungan kita orang memberitahu. Tapi kita tidak peduli gitu. Tapi dengan tadi sudah disampaikan oleh Jero Mangku Danu, kita menjadi ingat kembali. Nah, inilah pentingnya kita saling mengingatkan. Terkadang jangan sampai beberapa orang kadang kan berpikir, bagian doenan gitu. Cara paling wayah doenan gen sastra. Kadang seperti itu. Awak nunggu les gitu. Terkadang seperti itu. Nah, sekarang kalau sumbernya sudah valid nih, senior tiang yang sudah memberikan pengetahuan ini, tentunya teman-teman yang ingin memvalidasi silakan baca Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 37. Nah, nanti dan ini juga perjalanan hidup kita kan dari awidya menjadi widya, menjadi wijenana, menjadi kesetrajana, menjadi widwa. 5 tahapan itu. 5. Pertama, awidya. Tidak berpengetahuan. Karena membaca, karena belajar menjadi widya. Berpengetahuan. Tujuan orang memiliki pengetahuan untuk menjadi wijenana. Bijaksana. Arif bijaksana dan sombong, tak angkuh. Sehingga apa? Dia akan menemukan kesetrajana. Kesetrajana itu kebahagiaan, keharmonisan, ketenangan. Sehingga widwa, wiguno itu berarti. Tuh. Liu saja nih, mau bakatnya bal-balan bisa otak nih yang Jero Mangku pas liu ngemang tutur nih. Tapi apa 5 hal ini sungguh sangat luar biasa ya dari belajar. Memang kalau orang tidak belajar berpengetahuan tentu tidak akan menjadi orang yang bijaksana. Contoh kalau sekarang kita nggak punya pendidikan, nggak punya pengetahuan, ngalih gegen kayak Bapak. Iya. Kan itu hanya orang yang berpengetahuan yang akan bisa memenangkan perhelatan persaingan ini, coba gitu kan gitu. Iya, betul. Hanya orang yang berpengetahuan. Kalau tidak berpengetahuan, dia tidak akan bisa memenangkan persaingan dalam kehidupan ini. Contoh mungkin makin ngelamar gagayan tes malu. Kan harus pengetahuan. Validasinya kan ada ijazah. Ada ijazah. Oh, berpengetahuan tuh senior. Makanya saya bilang alangkah bijaknya kalau kita memiliki kitab suci di rumah. Ada kesempatan yang baik mina purnama, tilem, bahas sembahyang dengan keluarga, Siwaratri, Saraswati dan sebagainya. Gunakan kesempatan itu paling tidak bersama keluarga membaca kembali warisan leluhur kita. Biar dia tidak menjadi istilahnya dead monument. Kakak mati. Jadi ayo semeton Hindu, umat sedharma dimanapun berada, hidupkan kembali tradisi nyastra. Karena ini sangat penting sekali. Tentunya nyastra di zaman sekarang mungkin seperti video terdahulu juga bisa dikombinasikan dengan teknologi yang ada. Seperti Jero Mangku sering membuat sebuah kegiatan nyastra yaitu membaca kitab suci melalui Zoom meeting. Dan beliau memiliki Bhagavad Gita online. Nah, kemudian sekarang lagi Manawa Dharma Sastra online dilaksanakan setiap minggu. Gitu. Jadi teman-teman siapa tahu yang ada yang berminat, nanti jangan lupa ikuti sosial medianya Jero Mangku Danu. Jadi beliau sangat sering dan setiap minggu melakukan kajian-kajian terhadap kitab suci. Ampura niki sebelumnya baru mendengar kata kajian kitab, kadang-kadang timbal-timbal itu sebuah kajian kitab suci itu artinya begini, kita menyederhanakan bahasa dewa itu biar menjadi bahasa yang sederhana gitu loh. Patuh cara makin di pewayangan turu betaro niki mababaosan dalam sangut merdah tualen yang menyederhanakan bahasanya agar menjadi bahasa rakyat. Kajian itu artinya menyederhanakan bahasa dewa, bahasa langit itu agar menjadi bahasa sederhana yang kita bisa aplikasikan.
bukan mempersulit. Kan karena di masyarakat terkadang, oh, mesti kajian budonyanan radikal, ekstrim gitu. Kadang-kadang ini menjadi hal yang lucu oleh teman-teman ketika mereka membawa ke hal yang negatif. Padahal kalau berbicara masalah radikal dan ekstrim itu kan ada positif negatif ya Jero ya. Perlu radikal. Nah, radikal bisa perlu kayak kan ini yang perlu dijelaskan ke teman-teman kita ini. Radikal bukan berarti yang negatif. Radikal itu adalah orang yang memiliki komitmen kuat. Jadi dia teguh memegang prinsip. Redik bro, mengakar. Dia redik, jadi harus mengakar, keyakinannya itu harus kuat. Kehinduannya harus benar-benar kuat. Serada bakti istilahnya, serada baktinya harus kuat. Itu sampai bangun sembako mulai len-len gitu. Bangun santunan itu len-len, jangan sampai seperti itu. Jadi radikal belum tentu negatif, tetapi kalau yang kan sarankan konotasinya orang radikal pasti negatif. Tapi secara etimologi radikalnya dia kuat, kokoh, mengakar, kemudian teguh dalam prinsip. Nah kalau dibawa ke dalam bahasa agama ya serada baktinya semakin kuat. Itu menguatkan serada bakti itu kembali seperti tadi. Ayo nyastre dihidupkan kembali. Nanti kita kan di Januari 2025 ini akan ada hari suci Siworatri. Nah, biasakan niki di Siworatri ataupun Saraswati kita melakukan nyastre niki 6 bulan cepok dah dene. Betul. 6 bulan cepok. Kalau ya 6 bulan sekali, bisa juga setiap hari. Setiap hari ya satu sloka, misalnya atau satu cerita parwe, niti sastra, kemudian mungkin satu bait wirama. Kan itu aja. Tidak harus kitab suci Weda kan begitu Jero. Karena kan orang berpikir wah Weda nikenan kan kita kembali lagi yang ke depan tadi itu Jero. Jadi pengetahuan itu. Jadi sastra kita kan berlimpah. Sruti, seperti yang mana ada di rumah itu yang kita baca. Kan ada juga cerita dari sebuah orang tua katanya membaca kitab suci itu persloka itu seperti ibaratnya nyelong nganggen apa yang lubangnya kecil nih kan. Canting camplung canting aja. Macelepnya memang gede gitu. Yang terus celepan. Cantingnya bersih. Air di dalam pun juga akan semakin penuh kan gitu. Betul. Jadi gini, saya pernah menemukan mengkaji sederhana. Jadi kalau menurut Titiang, jadi sloka-sloka yang ada di dalam kitab suci kita, sloka atau mantra dalam kitab suci kita itu bahasanya bahasa pilihan. Sangat pilihan. Contoh sederhana. Saya bisa mengkategorikan sebuah kekawin itu masanya apa. Contoh Ramoyano. Kekawin Ramoyano. Bait pertama adalah huruf suci. Ampun dirga. Hano sira ratu di biorangon. Hano amun. Itu aksara suci Nida Wisnu, maka Ramayana itulah kitab yang bermasab Waisnawa. Begitu. Arjuna Wiwaha. Ambak sang Paramarta. Ambak sang Paramarta. Itu dari pilihan kata pertama saja sudah kita bisa tentukan bahwa begitu caranya leluhur kita kemudian mendeskripsikan kitab suci niki napi wastani. Tergolong di mana apakah dia Siwa Purana, Wisnu Purana atau Brahma Purana. Itu berarti katanya kata-kata pilih. Tentunya tidak sembarangan penglingsir kita menentukan kata-kata itu dan menyusunnya. Menyelesaikan satu buah kekawin itu saja. Mungkin mereka memerlukan sekian purnama. Betul. Dan tentunya dalam tradisi nyastre itu sendiri. Karena nyastre itu sendiri tidak hanya membaca kitab, melantunkan juga nyastre, menyanyikan, mendengarkan, mendiskusikan nama Semaranam apa istilahnya. Kalau nama Semaranam itu mengulang-ulang. Kemudian mendiskusikan. Cara makin ya Darmo Tule, Bagang, siapa tahu kan setiap orang punya pandangannya masing-masing. Dari sebuah loka ya kita perlu Darmo Tule tentang sastra. Mana ada istilahnya ya itu yang bilang ya budayanya. Pemirsa Dijol TV, matur suksumo. Demikian perbincangan kita dengan Jero Mangkudanu, penyuluh senior kita, dan tentunya sebagai penutup pesan untuk umat sedharma Jero.
Yang kira begini, pendek mantan. Dengan pengetahuan kita tidak saja akan bisa menjelajah alam semesta ini, tapi juga kita akan bisa mengarahkan tujuan kehidupan kita lebih terang benar. Kita teman-teman, pengetahuan itu yang akan mengantarkan kita mencapai tujuan. Matur semua jero mangku. Sami-sami Blejul. Inap yang untuk Permasanti. Om Santi Santi Santi. Om.